Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Bapak Bambang Asihno. Video yang kami upload kali ini adalah sifat-sifat dan kegunaan koloid, materi kimia SMA kelas 11. Video ini kelanjutan dari video yang sudah kami upload terlebih dahulu, yaitu sistem dispersi koloid. Jangan lupa selalu berdoa sebelum belajar. Yuk, kita ikuti tayangan berikut sampai selesai. Sifat-sifat koloid. Yang pertama, koloid menunjukkan gejala efek Tyndall. Berikutnya, koloid menunjukkan gerak Brown. Ketiga, koloid bersifat dapat melakukan adsorpsi. Adsorpsi berkaitan dengan koloid bermuatan listrik. Koloid menunjukkan gejala elektroforesis. Koloid dapat mengalami koagulasi. Koloid ada istilah koloid pelindung. Kemudian ada peristiwa dialisis. Kemudian dikenal juga koloid liofil dan koloid liofil. Bagaimana kegunaan koloid yang berkaitan dengan sifat-sifatnya? Bisa kita ikuti tayangan berikutnya. Jangan lupa klik subscribe. Sifat yang pertama, koloid menunjukkan gejala efek Tyndall, yaitu penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Jika cahaya dilewatkan pada partikel koloid, maka cahaya akan dihamburkan oleh partikel koloid, sehingga jalannya sinar di dalam partikel koloid terlihat jelas. Ilustrasi yang dapat kita suguhkan adalah di suatu larutan, kemudian sumber cahaya, kalau kita sorotkan cahaya ke dalam suatu larutan, cahaya tidak dihamburkan oleh partikel larutan, ditandai bahwa jalannya cahaya di dalam partikel larutan tidak nampak. Yang kedua, suatu koloid, kemudian ini dikenai suatu cahaya, maka cahaya dihamburkan oleh partikel koloid, ditandai jalannya cahaya di dalam partikel koloid nampak. Nah, ini nampak cahaya. Yang ketiga, suatu suspensi, jika dikenai suatu cahaya, maka cahaya dapat dihamburkan oleh partikel suspensi, sehingga jalannya cahaya di dalam partikel suspensi nampak. Lanjut, jangan lupa klik subscribe. Efek Tyndall dalam kehidupan. Suatu kandungan uap air yang ada di udara yang tinggi, kandungan uap air yang tinggi dalam suatu udara, misalkan pada suatu hutan. Maka jika kena sinar matahari, cahaya dihamburkan oleh uap air sehingga jalannya sinar nampak jelas. Yang kedua, mobil yang berjalan pada malam hari di daerah kabut, maka sorot lampu mobil akan dihamburkan oleh partikel air sehingga jalannya cahaya terlihat jelas. Berikutnya, ruangan rumah yang kena sinar matahari akan dihamburkan oleh debu yang terdispersi di udara sehingga cahaya matahari terlihat jelas. Nah, jadi partikel debu di dalam udara merupakan suatu koloid. Berikutnya, asap sepeda motor yang berwarna kebiruan menunjukkan sinar matahari dihamburkan oleh asap knalpot sepeda motor. Ini juga menunjukkan gejala efek Tyndall. Lanjut. Sifat yang kedua, koloid menunjukkan gerak Brown
yaitu gerakan partikel koloid yang lurus, zigzag, tidak beraturan. Ini ilustrasi dari gerak Brown. Gerak Brown terjadi karena adanya benturan antara partikel terdispersi dan medium mendispersi, sehingga menghasilkan getaran yang menyebabkan partikel koloid bergerak secara acak dan tidak teratur. Adanya gerak Brown pada koloid membuat koloid menjadi stabil, tidak mudah mengendap, karena gerak Brown untuk mengimbangi gaya gravitasi pada partikel koloid. Sifat koloid berikutnya adalah adsorpsi. Juga berkaitan bahwa koloid bermuatan listrik. Adsorpsi adalah peristiwa penyerapan muatan pada bagian permukaan partikel koloid. Ada koloid yang bermuatan positif. Contohnya koloid FeOH 3 kali. Jika partikel koloid menyerap muatan positif, maka disebut koloid bermuatan positif. Koloid bermuatan negatif, contohnya koloid As2S3. Jika partikel koloid menyerap muatan negatif, maka disebut koloid bermuatan negatif. Jika partikel koloid menyerap molekul netral, partikel koloid menjadi besar dan akan mengendap. Lanjut. Adanya sifat adsorpsi pada partikel koloid, maka koloid dapat digunakan untuk menjernihkan air dengan tawas, menjernihkan air perasan tebu di pabrik gula dengan menggunakan tanah diatom atau arang tulang. Proses mencetakan keramik dari gipsum, membersihkan larutan gula dengan putih telur kemudian direbus. Koloid menunjukkan gejala elektroforesis, yaitu peristiwa gerakan partikel koloid dalam medan listrik. Pemanfaatan koloid yang berkaitan dengan elektroforesis adalah alat pengendap katrel, yaitu penyaringan debu pabrik pada cerobong asap. Inilah ilustrasi alat pengendap katrel. Jadi, alat pengendap katrel ini digunakan untuk mengendapkan asap, partikel-partikel padat atau yang bercampur di dalam udara pembuangan pada cerobong, sehingga kalau sudah diendapkan udara menjadi bersih, tidak menimbulkan pencemaran udara. Pengendap katral digunakan untuk memisahkan partikel asap dan debu yang bercampur pada gas buangan pabrik. Jangan lupa klik subscribe. Sifat koloid berikutnya adalah koagulasi atau penggumpalan. Peristiwa penggumpalan partikel koloid disebut koagulasi. Koloid dapat menggumpal atau mengalami koagulasi karena penambahan elektrolit. Yang kedua, penambahan koloid lain yang berbeda muatan. Pemanasan. Kemudian ada istilah dialisis, yaitu proses penghilangan muatan koloid untuk mencegah koagulasi. Dalam kehidupan, prinsip dialisis digunakan pada proses cuci darah atau hemodialisis. Dalam kehidupan yang berkaitan dengan koloid dengan sifat koagulasi adalah proses pembuatan tahu dari sari kedelai, proses pembuatan keju dari susu, menggumpalkan getah karet dengan asam format untuk memudahkan pengangkutan. Pertemuan air sungai dengan air laut merupakan suatu elektrolit, menyebabkan koagulasi, membentuk delta di muara sungai.
proses penjernihan air dengan menggunakan tawas, sehingga padatan yang tersuspensi akan menggumpal dan akhirnya diendapkan. Cat yang dibiarkan lama akan menggumpal. Membersihkan asap cerobong pabrik dengan alat cutter. Lanjut. Ada istilah koloid pelindung, yaitu sejenis koloid yang secara sengaja ditambahkan pada produk industri koloid untuk mencegah koagulasi atau untuk menjaga kestabilan koloid. Produk yang menggunakan koloid pelindung antara lain cat, koloid pelindungnya minyak silikon, es krim, koloid pelindungnya gelatin, tinta, koloid pelindungnya minyak silikon. Ada juga istilah atau jenis koloid liofil dan koloid liofob. Koloid liofil adalah koloid yang fase terdispersinya dapat menarik medium pendispersi. Jika medium pendispersinya air, maka disebut koloid hidrofil. Kemudian koloid liofob. Koloid yang fase terdispersinya tidak suka menarik medium pendispersinya. Jika medium pendispersinya air, disebut koloid hidrofob. Koloid liofil inilah yang dapat digunakan sebagai koloid pelindung. Apa perbedaan antara koloid liofil dan liofob? Jangan lupa klik subscribe. Ikuti selanjutnya. Perbedaan antara koloid liofil dan koloid liofob adalah sebagai berikut. Sifat adsorpsi terhadap mediumnya untuk liofil kuat mengadsorpsi medium, untuk liofob tidak mengadsorpsi medium. Efek tindalnya untuk liofil kurang jelas, untuk liofob sangat jelas. Kekentalannya untuk koloid liofil lebih besar dari mediumnya, untuk liofob hampir sama dengan mediumnya. Koagulasinya untuk liofil sukar terkoagulasi. Liofob mudah terkoagulasi. Contohnya, sabun untuk liofil, deterjen, agar-agar, kanji, gelatin, ini untuk sol liofil. Contoh sol liofob, sol logam, darah, sol FeOH 3 kali. Jangan lupa klik subscribe. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.